Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bu Guru Ani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang status bar yang terdapat pada AutoCAD. Status bar adalah kumpulan tool atau alat yang mempengaruhi kondisi dan status gambar. Status bar menyediakan akses cepat ke beberapa alat menggambar yang paling umum digunakan. Beberapa icon atau alat yang terdapat pada status bar itu dapat dilihat pada bagian bawah dari layar kerja AutoCAD ini. Yang pertama, ini bisa terlihat ada tulisan model. Model ini menunjukkan area bidang gambar yang tampilannya seperti yang sekarang tampak pada layar. Pada sebelah kanannya, ini ada tulisan layout. Apabila ini saya klik, maka pada layar kerja itu yang tampil bidang gambarnya adalah berupa paper atau kertas. Nah, yang lazim kita gunakan ketika menggambar, kita menggunakan tampilan model, tapi nanti ketika akan mencetak, kita bisa memilih mencetak dengan melalui tampilan layout. Itu nanti akan saya bahas pada video yang lain. Kemudian kita lihat di sebelah kanan, ini adalah drawing coordinate. Ini akan menunjukkan posisi pointer mouse kita pada layar. Bisa dilihat apabila pointer mouse ini saya gerakkan, maka ini angka-angka yang menunjukkan nilai X, Y, dan Z itu akan berubah. Karena tampilan kita itu pada tampilan 2 dimensi, di mana pada layar ini hanya terlihat sumbu X dan Y, maka pada tampilan drawing koordinat di sini yang berubah-ubah nilai angkanya itu hanya pada nilai X dan nilai Y. Sementara nilai Z di sini akan tetap pada posisi 0. Kemudian di sebelah kanan, ini sama dengan ini ya, tampilan model dan layout. Di sini tertulisnya model or paper space yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian di sini ada display drawing grid. Apabila ini diaktifkan, maka pada layar kerja akan terlihat tampilan garis-garis seperti ini. Kalau ini saya matikan atau di-off-kan, ini akan hilang. Selanjutnya di sebelah kanannya ini ada snap mode yang bisa diakses juga dengan tombol F9. Apabila panah ke bawah ini saya klik, maka akan muncul pilihan polar snap, grid snap, dan snap setting. Saya klik snap setting. Kita lihat apa yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa mengatur snap spacing-nya. Jadi nanti akan saya perlihatkan perbedaannya apa kalau ini snap-nya kita on-kan dan kita off-kan. Misalnya ini saya on-kan, kemudian saya ganti dengan grid snap dalam bentuk rectangular snap. Nah, ini ada pengaturan snap X spacing. Ini artinya nanti akan membuat pergerakan kursor kita atau pointer mouse kita itu pada arah X sejauh berapa. Nah, misalnya ini saya isikan 50 unit ya. Kemudian juga snap Y spacing-nya 50 unit. Saya klik OK. Akan saya perlihatkan, saya klik perintah line. Ini bisa dilihat pointer mouse kita, geraknya akan terpatah-patah pada jarak 50 unit seperti yang tadi sudah diatur. Coba saya cek dengan dimensi. Nah, ini juga dia mau meletakkan garis dimensi, dia geraknya sesuai snap spacing yang kita atur tadi. Saya matikan dulu untuk melihat ya. Klik, ini kita lihat. Nah, ini pada jarak 50. Selanjutnya di sebelah kanannya ini ada dynamic input. Ini apabila saya nyalakan atau saya on-kan, nanti ketika kita klik sesuatu objek, nanti akan muncul informasi yang menyertainya. Misalnya seperti ini. Nah, ini
Ketika saya klik perintah line specify first point, saya klik satu titik di sini. Di sini sudah muncul ini yang terlihat pada layar. Specify first point, di mana misalnya saya klik di sini. Kemudian, nah ini informasi-informasi ini muncul di layar. Ini yang namanya dynamic input-nya langsung muncul apabila icon ini saya aktifkan. Sekarang misalnya ini saya off-kan atau saya nonaktifkan. Nah, tadi yang informasi atau instruksi tadi sudah hilang. Nah, ini adalah fungsi dynamic input pada status bar. Kemudian di sebelah kanannya lagi, ini ada orto. Apabila tombol orto ini diaktifkan, maka pergerakan pointer mouse kita akan pada arah horizontal dan vertikal. Misalnya ini saya aktifkan, kemudian saya pilih perintah line. Nah, ini bisa dilihat pergerakan pointer mouse itu pada arah horizontal dan vertikal. Kalau ini saya off-kan lagi. Nah, ini bedanya ya. Selanjutnya di sini ada polar tracking atau bisa diakses juga dengan tombol F10. Polar tracking. Sekarang misalnya saya buat objek lingkaran dulu. Kemudian ini ortonya saya matikan. Polar tracking ini saya on-kan. Klik, kemudian misalnya saya ambil perintah line ya. Saya di sini. Nah, garis-garis hijau yang muncul di sini, garis hijau ini menunjukkan besar sudut yang kita atur pada polar tracking. Sekarang saya coba atur dulu. Ini panah ke bawah saya klik. Kemudian ini ada pilihan tracking setting. Nah, di sini bisa diatur polar angle settingnya pada sudut berapa. Misalnya ini saya atur pada sudut 30. Oke, kita lihat. Sembarang titik tidak harus kita membuat lingkaran untuk menunjukkannya. Nih, ini pada arah 0. Kemudian bisa dilihat garis ini lagi. Jadi sudut yang kita atur pada polar tracking tadi itu akan terlihat ketika ini kita gerakkan kemudian muncul garis hijau. Tadi kita atur 30 derajat. Nah, kita lihat ini 0. Pas muncul garis hijau, ini pada 60 derajat. Ini tadi 30. Karena tadi kita kan mengaturnya 30. Maka pergerakannya dia setiap 30. 30. Kemudian pas muncul hijau pada 60. Demikian seterusnya. Kemudian di sebelah kanannya ini ada isometric drafting. Ini adalah icon untuk menggambar gambar isometri tetapi pada format 2 dimensi. Nah, gambar isometri itu adalah gambar yang mempunyai kemiringan pada sudut 30-30 ya terhadap garis mendatar. Sekarang saya akan coba menggunakan icon ini, isometric drafting. Saya klik panah ke bawah ini, akan muncul pilihan isoplane left, isoplane top, isoplane right. Sekarang saya coba ketika saya mengaktifkan isoplane top. Saya klik garis atau line. Bisa dilihat pointer mouse akan berubah posisinya. Silang ini, garis silangnya. Nah, ortonya saya aktifkan aja biar lebih gampang untuk memperlihatkan. Nih, bisa dilihat geraknya seperti ini. Saya klik ini. Kemudian misalnya ini saya rubah ke isoplane left. Nah, dia akan bisa ke arah sini. Vertikal dan ke arah sini. Bisa dilihat pada layar kerja. Kemudian ketika saya aktifkan yang satunya, isoplane right. Arahnya sekarang ke sini sama ke sini. Sekarang misalnya kita akan coba membuat gambar isometri dengan ini tadi ya, perintah isometric drafting. Saya klik line,
Kemudian saya aktifkan dulu yang isoplane top. Klik sembarang titik, saya ambil 50 misalnya. Ke sini juga 50. Kemudian saya rubah ke isoplane left. Ke sana saya juga bikin garis 50. Ke sana juga 50. Kemudian 50 lagi, ketemu di sini. Kemudian saya ke isoplane right. Klik line. Demikian tadi kita memanfaatkan icon isometric drafting. Kemudian di sebelah kanannya ini ada snap kursor. Jadi ini akan membantu kita ketika menggambar agar ketika kita menentukan satu titik pada bidang gambar itu tepat pada posisi yang kita inginkan. Misalnya ini kita mau menggambar garis, mulainya dari titik sudut di sini. Nah, ini kita bisa atur snap-nya, snap objeknya dengan klik panah ke bawah. Kemudian kita pilih mana yang akan bermanfaat untuk apa yang kita butuhkan tadi. Misalnya ini adalah endpoint. Endpoint itu adalah titik akhir ya, ujung dari sebuah garis. Ini sudah aktif. Apabila ini tercentang, artinya ini sudah aktif. Nah, kita cek saja di sini. Klik line. Nah, ini. Endpoint. Terlihat di situ pada dynamic input-nya muncul tulisan endpoint. Kemudian misalnya kita akan nyari titik tengah. Nah, di sini. Bentar, titik tengah. Nih, midpoint. Ini artinya titik tengah pada garis vertikal ini. Coba kita lihat objek snap setting-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah yang bisa diatur sesuai yang kita butuhkan. Ada endpoint, midpoint, center, kemudian geometric center, dan sebagainya. Ini bisa kita munculkan atau bisa kita aktifkan dan bisa dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada show or hide line weight. Ini artinya icon untuk menunjukkan tebal tipis garis yang kita gambar. Misalnya ini satu garis ini saya ubah dulu ketebalannya. Di sini line weight-nya saya bikin tebal ya, biar nanti terlihat bedanya. Saya klik ini, tutup, kemudian icon ini saya aktifkan. Nah, terlihat ini lebih tebal dari garis yang lain. Atau mungkin biar lebih terlihat, saya rubah lagi, lebih tebal. Misalnya saya pilih 0,6. Nah, ini bisa terlihat. Kalau ini saya matikan, dia tidak akan terlihat. Kemudian di sebelah kanannya, ini ada workspace switching. Ini pernah saya jelaskan pada video yang lain. Ini adalah untuk merubah tampilan layar kerja. Ini ya, ada drafting and annotation, 3D basic, 3D modeling. Ini tampilan ini sesuai yang kita butuhkan saja. Saya rasa itu dulu yang sering kita gunakan ketika menggambar dua dimensi. Untuk yang lain sebenarnya masih banyak pengaturan atau icon-icon yang bisa kita pakai yang berada pada status bar. Itu bisa dilihat pada ini ya, ada customizations dari status bar, jadi mana yang mau kita munculkan pada layar kerja, mana yang tidak. Karena apabila semuanya akan kita munculkan, maka layar kerja kita akan penuh. Jadi cukup yang sedang kita butuhkan saja yang dimunculkan. Ini bisa dilihat ada banyak icon-icon, fungsi-fungsi, alat yang berada pada status bar yang bisa membantu kita dalam menggambar. Ini dari mulai koordinat sampai ada clean screen. Ini yang saya munculkan dan tadi sudah saya ulas sekilas, itu yang paling sering kita gunakan ketika membuat gambar dua dimensi pada AutoCAD. Demikian tadi
Beberapa icon pada status bar sudah saya jelaskan. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.